Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sore hari ini melanjutkan pertemuan ke-8 kajian Syarah Al-Waraqat karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang mensyarah kitab Al-Waraqat karya Imam Al-Haramain radhiyallahu ta'ala anhuma wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Qala wal istidlalu talabud dalil liyuaddiya ilal matlubi. Kemudian Imam Al-Haramain mendefinisikan apa yang disebut sebagai al-istidlal, beristidlal, berargumentasi. Kenapa? Karena sebelumnya ketika mendefinisikan ilmu dharuri dan juga mendefinisikan ilmu al-muktasab atau ilmu nadhari, beliau menggunakan dua istilah di sana, an-nadhar kemudian al-istidlal, menggabungkan antara keduanya. Maka beliau mendefinisikan sebelumnya yaitu an-nadhar, kemudian ini juga mendefinisikan al-istidlal. Istidlal itu apa? Talabud dalil liyuaddiya ilal matlub. Talabud dalil, istidlal itu adalah mencari argumentasi. Ketika ada sebuah qadhiyah, sebuah statement, maka perlu dicarikan argumentasi agar membuktikan statement ini benar. Misalnya kita mengatakan bahwasanya wudhu itu wajib untuk sholat, maka argumentasinya apa? Nah, berargumentasi, mencari argumentasi dari Quran, Sunnah ataupun dari rasional, itu disebut talabud dalil atau al-istidlal di dalam ilmu usul fikih. Mengapa mencari dalil? Karena liyuaddiya ilal matlubi, agar bisa mengantarkan kepada tujuan apa yang dicari. Jadi istidlal itu mencari dalil, penunjuk apa yang ingin kita tetapkan. Karena itu famuadda an-nadhari wal istidlali wahidun. Ketika sebelumnya beliau mengatakan wan nadhar al-fikru fi halil mandzur wal istidlal talabud dalil, mendefinisikan nazar, kemudian mendefinisikan istidlal, karena nazar dan istidlal ini dipakai keduanya istilah di dalam mendefinisikan ilmu dharuri, juga ilmu muktasab atau ilmu nadhari, maka beliau mendefinisikan keduanya. Karena itu dikomentari oleh Syekh Jalaluddin Mahalli. Mengapa? Intinya ada sebuah pertanyaan. Mengapa sih beliau mendefinisikan al-nadhar sekaligus al-istidlal? Padahal kan maksudnya sama aja. Karena itu beliau mengatakan famuaddan nadhari wal istidlali wahidun. Tempat tujuan nadhar, berpikir, dan istidlal itu satu. Jadi sebenarnya, dan itu dilakukan oleh ulama usul fikih yang lainnya, usulin yang lainnya, ketika mendefinisikan nadhar mereka tidak mendefinisikan istidlal. Namun yang dilakukan oleh Imam Al-Haramain ini mendefinisikan keduanya. Jadi dikomentari oleh Al-Mahalli, tujuan dari nazar dan istidlal itu sama. Wa jam'ul musannifi bainahuma fil itsbati wan nafyi ta'kidun. Musannif yaitu Imam Haramain menggabungkan antara nazar dan istidlal, artinya mendefinisikan nazar sekaligus mendefinisikan istidlal fil isbati wan nafyi, dalam konteks menetapkan, yaitu ketika mendefinisikan ilmu muktasab, yaitu ilmu wa huwa ilmun yahtaju ila nazar wastidlal kan. Kemudian nafyi itu ketika mendefinisikan ilmu daruri, yaitu ma la yahtaju ila nadharin wal istidlal. Jadi Imam Haramain menggabungkan definisi, artinya menyebutkan keduanya, menyebutkan kedua definisi nazar dan istidlal itu untuk menguatkan saja, takkidun. Jadi intinya begini, Imam Al-Mahalli itu ingin membela Imam Al-Haramain, karena apa yang dilakukan oleh Imam Al-Haramain ini cenderung seolah sia-sia. Ketika sudah mendefinisikan nazar, harusnya tidak perlu mendefinisikan al-istidlal, karena tujuan dari nazar dan istidlal itu sama. Maka beliau membelanya dengan mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Imam Al-Haramain
menyebutkan definisi nazar sekaligus istidlal dan menggunakannya di dalam definisi ilmu daruri sekaligus ilmu nazari, itu ada faedahnya. Faedahnya apa? Takkid, penguatan. Jadi tidak murni sia-sia. Kemudian wad dalilu huwal mursyidu ilal matlub. Dalil, penunjuk, itu apa? Didefinisikan oleh Imam Al-Haramain, huwal mursyid, itu adalah yang menunjukkan ilal matlub, pada tujuan. Jadi yang menunjukkan kita bahwasanya alam semesta itu hadis adalah argumentasi. Argumentasinya berbentuk qadiyah, berbentuk kias dengan syakal awal. Alam semesta itu berubah, setiap yang berubah itu bermula. Nah, ini namanya dalil, kias. Ya. Itu dalil itu fungsinya mengantarkan kita pada kesimpulan, pada konklusi. Mengapa demikian? Li'annahu alamatun alihi, karena dalil sebenarnya tanda yang menunjukkan pada al-matlub, apa yang dituju. Sebagaimana alam semesta itu dalil menunjukkan eksistensi Allah, sehingga alam semesta itu adalah alamat keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mencapai level itu, menganggap alam semesta itu adalah tanda eksistensi Allah, maka kita tidak mungkin akan menjadi seorang ateis. Orang yang ateis padahal dia bergelut pada sains itu karena memandang alam semesta itu dari sisi yang tidak mengantarkan pada argumentasi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang alam semesta dari sisi alam semesta itu sendiri, geraknya, gayanya, fenomenanya, tapi tidak mengambil kesimpulan, bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ada sesuatu yang menciptakan alam semesta ini. Makanya itu, tidak semua orang yang memandang hal yang sama itu bisa menghasilkan kesimpulan yang sama. Misalnya TGD misalnya, di kelas kita, dia memandang kelas ini sebuah fenomena tertentu yang mungkin dipandang oleh orang lain berbeda. Bu Lura memandang TGD sebagai troublemaker misalnya. Tapi kan kita kan memandang TGD kan bukan troublemaker, tapi ya santai lah, kawan, lucu-lucuan, nah biasalah. Jadi gimmick. Jadi apapun, orang itu kadang memandang objek yang sama, tapi yang dihasilkan dari sana itu berbeda. Makanya orang muslim memandang alam semesta itu beda dengan orang kafir memandang alam semesta, itu beda. Nah, kalau kita sudah menemukan sisi yang mana mengantarkan pada tujuan, itu yang disebut sebagai dalil. Alam semesta itu bisa kita anggap sebagai dalil yang menunjukkan eksistensi Tuhan, tapi justru alam semesta kadang juga membuat orang semakin ateis, sebagaimana juga Al-Quran itu dalil. Karena itu ada makalah yang sangat terkenal, Al-Quran hujjatun lak au alik. Quran itu bisa menjadi dalil, kamu mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Tapi juga justru bisa memancing orang mendapatkan laknat. Sama-sama Al-Quran, tapi karena beda memperlakukannya, kita akan mendapatkan efek yang berbeda. Demikian juga alam semesta, demikian juga apapun itu. Sama-sama dunia, sama-sama harta, juga bisa mengantarkan pada hal yang berbeda. Harta benda yang luar biasa banyak, dipegang oleh orang-orang fasik, akan membuat dia semakin fasik. Dipegang orang kafir, akan menjadi dia semakin kafir. Tapi dipegang oleh orang soleh, akan membuat dia semakin soleh, karena dimanfaatkan untuk kebaikan. Jelas ya? Kemudian beliau mendefinisikan wadzannu tajwizu amrayni ahaduma adzaru minal akhar. Nah, relasinya apa? Mengapa beliau setelah mendefinisikan dalil, yang mana definisi dalil adalah sesuatu yang menunjukkan kepada konklusi, itu kemudian beliau beralih kepada definisi terkait marotibul idrok. Kalau di dalam bahasa usul fikih atau di dalam mantik, itu marotibul idrok, level ilmu, level pencapaian ilmu. Karena begini, korelasinya adalah ketika dalil itu menunjukkan kepada objek tertentu, maka ketika kita mendapatkan ilmu dari dalil itu, maka para ulama itu membedakan. Ada kalanya yang kita dapatkan itu berupa keyakinan, ada kalanya yang kita dapatkan itu berupa dugaan,
ada kalanya yang kita dapatkan itu berupa keraguan-raguan, ada kalanya yang kita dapatkan justru kurang dari itu. Maka beliau membedakan, karena ini sebuah pertanyaan, dan ini juga sebuah isyarat apa yang berbeda di dalam usul fikih dengan ilmu kalam. Kalau ilmu kalam tujuannya itu adalah keyakinan. Kita nggak boleh satu detik pun ragu bahwasanya Tuhan itu ada. Ketika satu detik kita ragu Tuhan itu ada, maka kita kufur ketika itu. Perlu istighfar, perlu syahadat lagi. Beda dengan misalnya ilmu usul fikih yang mana itu sebagai landasan fikih. Karena al-fikhu min babidz dzunun, kata Imam Al-Baqilani. Kebanyakan pembahasan fikih itu dzanni, dugaan. Maksudnya dugaan di dalam bahasa kita itu bukan seperti dugaan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa usul fikih tidak seperti bahasa Indonesia. Dugaan seolah-olah sesuatu yang tidak ada buktinya. Enggak, di dalam fikih itu fikih itu dzan, dugaan, tapi ada buktinya. Tapi mereka meyakini bahwa buktinya ini tidak akan mencapai qat'i. Persentasenya 75%. Kalau yakin itu 100%. Mayoritas masalah fikih itu tidak mencapai 100%. Karena itu orang yang berbeda di dalam masalah fikih itu nggak bisa kita kafirkan. Nggak bisa kita kafirkan. Senyeleneh apapun nggak bisa dikafirkan. Karena memang sejak dari awal Allah menghendaki masalah fikih itu dzanni. Kecuali masalah-masalah terbatas, masalah wajibnya sholat dan sebagainya. Itu masalah yang para ulama berdebat pendapat. Rukun Islam itu apakah masuk masalah fikih atau masuk masalah akidah? Kenapa? Karena karakternya rukun iman itu orang mengingkari langsung jadi kafir. Tidak seperti karakter fikih pada umumnya. Maka itu diperdebatkan. Ya, karena itu beliau mulai membahas tentang maratibul idrak. Supaya kita bisa membedakan. Ketika hasil yang kita capai adalah dugaan, maka kita harus bersikap sesuai dengan kadar yang kita capai. Nggak bisa kita meyakini sesuatu yang itu levelnya dugaan. Nggak bisa. Kita yakin bahwasanya apa yang diistihati oleh Imam Syafi'i benar, tapi kita nggak bisa menafikan eksistensi mazhab lain yang memiliki istihad yang lain. Tapi kalau dalam persoalan akidah, misalnya kita yakin bahwasanya Tuhan itu satu, terus ada umat lain meyakini Tuhan itu bisa lebih dari satu, ya kita yakin kita benar, yang lain salah. Makanya itu as-shawab fi al-fiqhiyat qad yakunu aktsar min wahid. Kebenaran di dalam masalah fikih itu bisa jadi lebih dari satu. Ada dua mazhab di sini, al-musawwibah sama mukhatti'ah. Tapi semuanya sepakat yang salah pun tetap dapat pahala. Tapi as-shawabu fil aqliyat, kebenaran di dalam hukum-hukum rasional kaitannya dengan Tuhan itu ada atau tidak, itu wajib satu. Kalau tidak, kita akan bisa memberikan peluang bahwasanya Tuhan itu bisa satu, bisa dua. Ya, karena pada rasional nggak mungkin ada lebih dari satu. Karena itu diisyaratkan dalam Al-Quran, laukana fihima aliyatun illallah la fasadata. Andai kata di alam semesta langit dan bumi ada Tuhan lebih dari satu, maka pasti akan rusak. Oke, kita kembali. Beliau mendefinisikan wadzannu, dugaan. Dugaan di sini maksudnya adalah dugaan yang ada argumentasinya ya. Levelnya itu 75% ke atas. Wadzannu tajwizu amrayni ahaduma adharu minal akhar indal mujawwiz. Dzan, dugaan di dalam bahasa usul fikih itu adalah membolehkan adanya dua kemungkinan yang mana salah satunya itu lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Indal mujawwiz, menurut orang yang membolehkan itu. Artinya apa? Kadang dugaan menurut saya A, menurut orang lain itu B. Tapi kita sama-sama meyakini bahwasanya dugaan kita lebih benar dibandingkan dia. Dia juga meyakini dugaan dia lebih benar daripada dia. Dan itu makna dari perkataan Imam Syafi'i yang terkenal. Ra'yi shawabun yahtamilu khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu as-shawab. Pendapatku benar menurut saya, harus yakin karena 76% menurut dia. Tapi masih ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain itu salah menurut saya, tapi masih ada kemungkinan benar. Artinya 25%. Artinya itu memang agak sedikit relatif. Dan memang masalah fikih itu tidak bisa qat'i. Kebanyakan masalah fikih tidak bisa qat'i, tidak bisa yakin pasti, nggak mungkin. Wasyakku, nah itu levelnya dzan itu 75%, di atas 50% sampai 90% lah. Wasyakku dan ragu
tajwizu amrayni la maziyata li ahadima 'ala al-akhar 'inda al-mujawwiz. Syak juga atau keraguan adalah memberikan kemungkinan adanya dua kemungkinan, memperbolehkan adanya dua kemungkinan yang tidak ada kelebihan salah satunya dibanding yang lain. Levelnya 50-50. Inda al-mujawwiz, menurut orang yang memberikan kemungkinan itu. Ya. Dan yang disebut ilmu menurut ulama usul fikih itu minimal dzon harus di atas 50%. Di dalam menurut ulama ahli mantik yang disebut dia memiliki tasdik. Kan ilmu itu harus tasdik, harus justifikasi. Yang disebut orang memiliki tasdik, justifikasi itu pertama al-ilmu atau al-yakin, kemudian ghalabatul dzon dan dzon. Syak itu enggak masuk. Syak itu ragu itu enggak, belum termasuk tasdik, dia hanya tasawur. Kalau orang ragu-ragu tasawur itu belum tasdik. Apalagi waham yang dia di bawah 50%. Saya mengatakan ini penting karena untuk membedakan antara pemahaman kita dengan pemahaman orang-orang barat misalnya. Orang barat membedakan antara ateis dengan agnostik. Ateis itu meyakini Tuhan nggak ada. Agnostik itu tidak meyakini Tuhan ada, juga tidak meyakini Tuhan nggak ada. Dia posisinya itu ragu-ragu. Agnostik dan ateis di dalam bahasa ulama kalam kita itu keduanya itu kufur. Nggak ada bedanya, sama sekali nggak ada bedanya. Kenapa? Karena mereka sama-sama tidak tasdik adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Levelnya itu 50%. Nah, ketika 50% itu belum mencapai level tasdik, justifikasi. Ya, belum level tasdik. Sehingga dia posisinya itu sama persis. Mulai 50% ke bawah itu nggak ada bedanya menurut ulama kalam. Nggak ada. Yang membedakan itu adalah dalam istilah-istilah barat yang di dalam hukum syar'i nggak ada bedanya antara agnostik dengan ateis. Kemudian fattaraddudu fi qiyami Zaidin wa nafyihi ala sawa' syakkun. Ragu-ragu, misal Jalaluddin Al-Mahalli memberikan contoh di sini keraguan kita dalam status Zaidun itu berdiri atau tidak berdirinya Zaidun secara seimbang itu adalah syakkun, disebut sebagai syak, ragu-raguan. Wa ma'arujhanis thubuti wal intifa'i dhannun, dan bersamaan status berdirinya atau tidak berdirinya Zaid itu bersamaan dengan keunggulan kita menetapkannya atau keunggulan kita menafikannya, itu dugaan. Pokoknya ada salah satu yang diunggulkan, maka bagian yang diunggulkan itu disebut dugaan karena dia sudah di atas 50%. Jelas ya? Nah, itu maratibul idrak. Sebenarnya maratibul idrak itu ada 5 atau 6. Yang pertama itu al-yakin. Di sini tidak didefinisikan karena al-yakin itu tidak ada, mungkin tidak banyak ada di dalam masalah fikih. Yang ada di dalam masalah ilmu kalam dan ilmu-ilmu rasional. 1 tambah 1 wajib 2. Nggak boleh lebih dari itu. Itu yakin. Di bawahnya itu dzon 70%, kemudian di tengah-tengah syak, kemudian di bawahnya yaitu taruhlah 25% itu waham. Yang 0% itu adalah al-jahl, bodoh, tidak tahu. Jelas ya? Jadi itu maratibul idrak. Ada 5 atau 6. Dan biasanya di dalam kitab-kitab fikih ketika ulama menyebut itu adalah yakin, itu maksudnya adalah ghalabatu adh-dhann. Keyakinan yang kuat. Dugaan yang kuat. Artinya dia levelnya mungkin 85% sampai 90%. Tapi tidak akan mencapai sampai 100%. Kenapa? Karena masalah fikih. Masalah fikih. Ini penting ya, karena supaya kita bisa agak mentolerir orang-orang yang berbeda dari kita, baik masalah fikih atau masalah yang lainnya. Jadi kita bisa memposisikan. Jadi terus yang rame-rame di medsos itu yang soal nasab-nasab ba'alawi itu kan masalah dzon juga kan, nggak ada yakin juga, nggak ada yang sampai jadi murtad gara-gara itu, nggak ada yang sampai kafir. Ya mungkin fasik iya, tapi nggak ada yang sampai kafir. Jadi kalau orang sampai diancam-ancam masuk neraka, ya itu sebenarnya itu sudah melanggar pakem di dalam ilmu turos kita. Bahwasanya itu masih dugaan, nggak ada kepastian. Karena hal-hal yang
terlampau jauh, itu para ulama sendiri selama dia bukan mutawatir, dia itu masih dugaan. Selama bukan mutawatir loh. Itu dugaan. Karena itu yang wajib kita percaya kemutawatirannya bisa saya katakan hanya Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Selain itu jarang sekali, sedikit sekali. Dan mensyiarkannya itu bukan termasuk ma'ruf nahi munkar itu kan? Enggak termasuk. Irsyad saja, kalau dalam bahasa fikih irsyad hanya menunjukkan kebaikan. Kenapa kategori ini masuknya irsyad bukan ke Amar ma'ruf nahi mungkar itu disyaratkan yang di nahi mungkari itu adalah kemungkaran yang disepakati oleh para ulama. Kalau belum disepakati belum. terus? Itu ada di dalam Ihya Ulumuddin ada disebutkan. Jadi kalau misalnya rokok seperti yang sering dikritik. Ini kan karena kalau masalah nasab itu kan karena mereka kan dari kaum privilege gitu jadinya. Ya udah dikritik aja nggak ada masalah. Baik itu Ba'alawi mengkritik Kiai Imad kritik Ba'alawi ya nggak ada masalah sih dua-duanya. Dalam arti terserah kita milih siapapun itu dalam arti boleh. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang keluar dari agama Islam, nggak ada. Nggak sampai berusaha akidah. Ada orang diceritain karomah wali-wali tertentu, terus dia nggak percaya, dia nggak akan masuk keluar dari agama Islam. Nggak akan. Kalau nggak percaya sama karomahnya baru tuh ya. Ya kalau nggak percaya adanya karomah secara mutlak itu baru keluar dari agama Islam, keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi tidak percaya karomah wali tertentu, orang tertentu, 1-2 orang, nggak ada masalah. Kita nggak percaya Fakih Muqaddam punya karomah sebanyak itu juga nggak ada masalah. Kita nggak percaya Syekh Abdul Qadir Jailani punya karomah sebanyak itu juga nggak ada masalah. Itu hanya masalah bagi murid. Murid itu harus punya keyakinan yang mantap terhadap guru tarikatnya. Kalau enggak, dia nggak akan bisa naik level spiritualnya. Tapi orang yang bukan murid di situ, dia mengingkari nggak ada masalah. Dalam arti nggak ada masalah itu kalian tidak akan dianggap fasik atau apapun, nggak ada masalah. Atau keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak seperti keterangan sebagian orang ya. Itu penting. Kemudian beliau mendefinisikan usul fikih. Nah ini saya dulu di pertemuan pertama atau kedua kalau nggak salah itu ada kesalahan. Saya mengira bahwasanya Imam Al-Haramain di dalam Waraqat ini tidak mendefinisikan definisi usul fikih sebagaimana didefinisikan di dalam kitab-kitab usul fikih pada umumnya. Tapi ternyata saya baru sadar usul fikih juga didefinisikan di dalam kitab ini, walaupun kitab ini pemula. Kenapa saya agak salah di sana atau salah? Karena urutan dari sistematika pembahasan Imam Haramain di sini itu berbeda dari kitab-kitab yang lain. Biasanya definisi usul fikih ditaruh di awal, sebelum pembahasan ahkam syariah, seperti di Jamul Jawami, seperti di dalam Minhajul Usul Imam Baidawi, seperti dalam kitabnya Imam Haramain sendiri Al-Burhan fi Usul Fikih. Tapi ini ditaruh setelah selesai pembahasan Maratibul Idrok, setelah hukum syar'i disebutkan, definisi fikih disebutkan, Maratibul Idrok disebutkan, baru masuk ke usul fikih. Makanya agak beda gitu. Makanya saya salah. Jadi sebelum menyikapi terkait takrif usul fikih, Ya. berarti kalau seandainya kita terkait tadi maratib itu tingkatan dari yakin sah, itu apa namanya, juga mempengaruhi baik itu dia mustahil ataupun orang yang taklid gitu ya. Nggak, beda lagi itu. Beda lagi. Ada orang gini, para ulama yang membahas gini. Yang kita sebut sebagai khobar ahad, hadis-hadis yang riwayatnya 1-2 yang nggak sampai mencapai mutawatir. Itu kan ada pertanyaan seperti ini. Loh, itu nggak mencapai mutawatir kan bagi kita. Tapi bagi seorang sahabat yang mendengar langsung dari telinganya Rasul, itu kan walaupun dia khobar ahad, dia yakin sekali karena mudroknya itu langsung sama. Para ulama menjawab bahasanya itu memang level pembagian antara hadis mutawatir dengan hadis ahad itu memang bagi generasi setelah sahabat. Bagi generasi sahabat itu seolah-olah semuanya mutawatir, semuanya yakini. Karena langsung dengar dari omongan Rasul, telinganya Rasul. Makanya sama-sama kita meyakini sholat itu wajib. Itu beda levelnya. Kita dengan para sahabat itu levelnya beda.
levelnya sahabat itu mendengar dari Rasul perintah ini, maka level keyakinannya benar-benar 100%, bahkan mungkin 1000%. Kalau kita 100% saja. Ya. Terus soal mustahil juga demikian. Orang itu misalnya gini, kita yakin bahwasanya wajibnya niat di dalam wudhu itu kita yakin ikut taklid dengan mazhab Syafi'i. Berarti kita dzon, dugaan, karena kita husnudzon dengan Imam Syafi'i, dugaan kita itu 75 atau 80%. Bagi Imam Syafi'i mungkin mendekati 99%. Kenapa? Karena level pemahaman terhadap sebuah dalil itu setiap orang beda. Makanya kualitasnya mujtahid, pemahamannya, idraknya mujtahid dengan idraknya muqallid itu jelas berbeda. Lah pembagian ini hanya umumnya orang demikian. Umumnya orang demikian. Atau bisa jadi begini. Dalam kasus-kasus tertentu misalnya ada seorang yang dia kebingungan menentukan hukum fikih ini A atau B. Kemudian dia dimimpi Rasul di dalam mimpi, kemudian Rasul sendiri memberitahu kepada dia bahwasanya hukumnya A. Maka bagi dia yang awalnya itu 70%, bagi dia 100%. Bagi dia doang, tapi ketika sudah diceritakan ke orang itu bisa percaya, bisa tidak, nggak ada masalah. Bagi orang yang diceritakan itu levelnya udah 75 atau di bawah itu, karena lewat mimpi. Jadi ini marotibul idrok itu secara umum, karena ada orang yang dia itu umumnya itu dzanni, bagi dia itu sudah qot'i. Tergantung orangnya, kan saya juga katakan bahwasanya ilmu nadhari itu terkadang bisa menjadi ilmu daruri bagi sebagian orang. Ilmu daruri itu levelnya 100%, nadhari itu masih di bawah itu. Ketika ada orang diberikan kasaf tertentu sehingga dia yakin, benar-benar yakin, maka bagi dia itu 100%. Tapi orang yang diceritai oleh dia ya nggak mungkin 100%, karena itu pengalaman personal. Pengalaman personal tidak bisa ditularkan, levelnya sama, selalu ada penurunan level. Penurunan level itu selalu ada. Jadi pertanyaan bagus ini yang sudah dibahas oleh ulama usul fikih. Jadi kalau kasyaf ini Gus, dia bagi orang yang memang mengalami itu 100%. Iya, bagi orang yang mengalami itu dia percaya atau tidak nggak ada masalah. Iya. Atau dia nggak meyakini juga nggak ada masalah, karena bukan akidah. Tapi ada orang yang pernah mengalami masalah kasyaf itu, malah kemudian dia menyimpulkan kasyaf ini juga ada yang 100% benar, ada yang enggak. Kasaf itu selalu benar. Selalu benar ya? Yang beda itu adalah kita mentakwil kasafnya. Jadi ada perdebatan para ulama, apakah kasaf selalu benar, apakah kasaf itu tidak, kadang benar kadang salah. Itu sebenarnya tidak dalam perdebatan yang satu poin. Karena ulama yang mengatakan kasaf itu selalu benar, itu maksudnya adalah kasafnya itu sendiri, bukan takwil terhadap kasaf. Tapi ulama yang mengatakan bahwa kasaf itu bisa salah, itu maksudnya takwil. Seperti gini loh, saya sering menyebar gini. Contoh kasaf gini, contohnya gini. Ada orang melihat gini, kita ada pemandangan di depan kita, ada gunung yang indah sekali. Lah, tangkapan terhadap gambar gunung atau gunung ini kan tergantung alatnya. Kalau HP kita HP yang kualitasnya bagus, tangkapannya lebih indah dibandingkan HP yang kualitas jelek. Jadi kasaf itu adalah hakikat yang di depan dia. Sedangkan alat rasio dia, otak dia, pemahaman dia ketika dia tidur atau bangun itu seperti alatnya, tergantung kualitasnya. Maka ketika ulama mengatakan bahwa kasaf itu selalu benar, maksudnya itu karena kasaf itu min jinsil wahyi. Kasaf itu adalah ilham, dan ilham itu termasuk bagian dari wahyu. Wahyu nggak mungkin salah. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah orang, karena manusia itu tidak maksum selain Nabi, maka kadang dia mentafsirkan, menakwilkan hasil kasaf dia itu kadang salah. Makanya ada orang mimpi, kemudian mimpinya itu ditakwilkan, kadang takwilnya salah. Padahal mimpinya pasti benar, karena sudah dinas di dalam hadis. Ar-ru'ya as-shalih, ru'ya itu mimpi itu pasti benar. Yang salah itu takwilnya. Oh enggak, yang salah takwilnya. Karena mimpi itu kadang itu dia mimpi itu di alam misal, kadang itu ditampakkan A tapi maksudnya padahal B. Itu biasa. Itu biasa, di dalam ada ceritanya kan, banyak kan cerita dalam Quran juga ada kan kaitannya dengan takwil. Jadi kasaf itu selalu benar, yang enggak selalu benar adalah pentakwilan kasafnya itu sendiri. Karena kita bukan nabi. Kalau nabi mentakwilkan wahyunya, menafsirkan mimpinya, menafsirkan kasafnya, itu pasti benar karena nabi diberikan alat yang kuat
yaitu maksum, sifat amanah, terjaga dari kesalahan. Manusia biasa yang bukan nabi, karena dia tidak memiliki al-amanah atau kemaksuman, itu bisa salah. Tahu enggak? Makanya itu kan sering kita dengar ketika mau pilpres itu kiai-kiai, oh saya mimpi itu isyaratnya dari Nabi suruh milih Prabowo, isyaratnya dari Nabi suruh marah Jokowi. Itu bisa jadi mereka bohong, tapi saya nggak mau ngomong mereka bohong, tapi saya mau mengatakan mereka itu dua-duanya benar, tapi salah mentafsirkannya. Salah mentafsirkannya, karena bisa jadi salah. Bisa jadi salah, dan itu terjadi di dalam pada banyak wali juga salah dalam memahami kasafnya dia, karena dia nggak masuk. Kalau kasafnya Nabi itu maksum. Oke, saya pikir sudah setengah jam ya, jadi nggak perlu masuk ke definisi usul fikih karena sudah baik. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat pada pertemuan ke-8 ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.